Porque te quiero. Yo guys, gimana nih kabarnya buat yang lagi nonton? Sehat? Sehat? Oke, bagus kalau gitu. Kali ini kita akan lanjut lagi episode kedua dari komik I Am My Household Girlfriend. Oh ya, bagi penonton yang baru gabung, saya saran nonton dulu episode satunya. Linknya ada di deskripsi dan di kanan atas, oke? Sip, langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luo Yuchen yang sedang diperhatikan oleh para kaum Adam yang terpesona oleh kecantikannya saat dia sedang berjalan memasuki sekolah. Bahkan ada saja yang nekat dan mau langsung nembak dia di situ. Dan di situ seperti itu, dia tentu saja merasa sangat tidak nyaman karena terus diperhatikan oleh mereka. Tiba-tiba dia dihadang oleh seorang playboy alay atau ras terendah yang berada di bawah kami para wibu. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya dengan gaya yang sangat norak. Yu Cheng pun merasa sangat tidak nyaman dan bergumam siapa cowok ini, dan secara bersamaan juga bertanya apa yang orang ini inginkan darinya. Lalu si playboy alay tersebut langsung mengaktifkan skillnya, yaitu gombalan alay yang gak ngotak jungkir balik 7 keliling sampai bikin pusing. Yu Cheng pun langsung kaget sekaligus salting dengan gombalan yang si playboy itu lontarkan kepadanya. Yu Cheng pun kesal dengan tindakan yang dilakukan si playboy idiot ini. Yu Cheng lalu bertanya apakah kita berdua saling mengenal? Si playboy tentu saja berkata tidak, karena memang mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan rasa kesalnya, Yu Cheng langsung memarahi si playboy idiot yang alay ini dengan perilakunya, yaitu langsung menggombali seseorang yang baru saja dia temui, yang tidak lain merupakan Yu Cheng. Setelah selesai memarahi si playboy idiot yang alay ini, Yu Cheng lalu pergi begitu saja. Playboy idiot yang alay pun bukannya merasa kesal, dia langsung mengambil sisi positif dari kejadian tadi dan berkata, setidaknya gadis cantik yang memarahiku, disertai dengan sorakan orang-orang di belakangnya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan dua orang yang mungkin berasal dari ras yang sama seperti saya. Oh ya, kata old yang disertakan di sini merupakan kata yang sering digunakan oleh orang Cina yang sudah saling mengenal serta sudah seperti keluarga. Oke, lanjut. Mereka pun nampaknya sedang melihat-lihat harta karun hasil huntingan salah satu dari mereka, dan berencana akan pergi bersama-sama ke tempat hunting harta karun itu lain kali. Pembicaraan mereka pun terpotong dengan pintu yang terbuka dan memperlihatkan Yu Cheng yang sudah sampai di kelas. Sontak pandangan mereka dan seisi kelas itu langsung teralihkan ke arah sosok Yu Cheng yang masuk ke kelas tersebut. Yu Cheng pun merasa aneh dan bergumam, gak mungkin aku bisa tinggal di sekolah dengan semua cowok seperti ini. Aku butuh alasan untuk pergi. Yu Cheng lalu langsung duduk di tempat di mana dia biasanya duduk saat dia masih seorang cowok SMA tentunya. Lalu orang yang tampaknya bernama Zumo ini bergumam dan berbicara mengenai prioritas seorang lelaki. Tanpa sadar Yu Cheng pun melirik Zumo, dan tanpa pikir panjang Zumo langsung membuka pembicaraan dengan Yu Cheng yang terlihat sangat cemas dengan situasi yang terjadi saat ini. Yu Cheng pun menolak untuk berbicara dengan alibi bahwa dia punya urusan lain saat ini. Tak berselang lama datang lagi orang tidak jelas lainnya yang berasal dari Komite Liga Pemuda yang katanya dengan senang hati ingin membantu apapun masalahnya. Yu Cheng kaget karena dia dikerumuni oleh banyak orang dan bergumam menggunakan bahasa toksiknya. Tanpa sadar ternyata Zumo ditendang keluar dari kerumunan tersebut. Sontak Zumo kesal dengan kejadian itu dan langsung memarahi mereka dengan kata-kata yang sangat mencerminkan kejantanan seorang pria sejati. Lalu dia menyuruh mereka untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan jantannya, Zumo pun berjalan melewati kerumunan tersebut dan langsung mengaktifkan skill gombalan alaynya. Dan di sini sudah bisa dipastikan bahwa Zumo merupakan salah satu dari sekian banyak playboy alay. Seketika Yu Cheng merinding dengan gombalan Zumo kepadanya. Lalu orang lain yang tentu saja mendengar Zumo saat itu seketika langsung memakinya. Dan dimulailah perdebatan mereka yang seketika membuat Yu Cheng lebih tidak nyaman dengan situasi yang dia hadapi sekarang ini. Pada saat yang sama, Yu Cheng lalu tersadar akan kehadiran seseorang yang nampaknya merupakan ketua dari kelasnya. Ketua kelas pun langsung berkata dengan tatapan dingin kalau Yu Cheng bukan berasal dari kelas ini. Dan dengan rasa lega, Yu Cheng pun bergumam akhirnya seseorang yang normal. Dia kemudian langsung memperkenalkan nama palsunya dan tanpa basa-basi mengatakan tujuannya datang ke sekolah
yaitu meminta izin atas dirinya yang menggunakan dirinya saat ini. Seketika Zhou berbisik ke arah Yu-chen tentang apa hubungannya dengan Old Luo yang merupakan nama panggilan untuk Luo Yu-chen, yakni dirinya sendiri. Dia pun berkata bahwa kami hanya teman. Yu-chen kemudian menyerahkan urusannya tersebut kepada ketua kelas untuk dikatakan kepada guru. Ketua kelas pun dengan tegas mengatakan agar Yu-chen sendirilah yang harus mengatakan itu. Yu-chen pun beralasan bahwa dia mempunyai urusan lain sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Tapi ketua kelas tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Yu-chen dan tetap memaksa agar Yu-chen sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada gurunya. Pokoknya di sini dia bilang kalau Yu-chen gak lakuin itu, daftar hadirnya bakalan dikasih absen sama guru. Karena itu Yu-chen tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya menuruti apa yang dikatakan ketua kelas. Ketua kelas pun membawa Yu-chen ke kantor untuk bertemu dengan gurunya. Scene pun berlanjut dan terlihatlah Yu-chen yang sudah menyelesaikan tugasnya, yakni melapor kepada guru, dan ending yang sangat tak terduga. Ya, itulah alur cerita dari komik I Am My Household Girlfriend episode kedua. Gimana? Apakah tertarik dengan mendengar kelanjutan ceritanya? So silahkan di like atau bisa di subscribe kalau kamu penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Di sini saya yang hanyalah seorang wibu yang rendah hati, tidak sombong, dan tentunya rajin menabung untuk ke Jepang. Undur diri dulu.